Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lutfi Zaimuddin, selaku dosen pengampu mata kuliah SKI dan pembelajarannya, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baik, di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Santi sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, serta rekan saya Titi Wulandari dan Rafida. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yaitu suami istri, membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan Islamisasi. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Saluran tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang selanjutnya yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Yaitu yang terakhir, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya, misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku. Kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Titi Wulandari. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam di Indonesia memunculkan beberapa pendapat para tokoh yang mengemukakan pendapat itu. Di antaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintah di Indonesia. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, berita dari Arab.
Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Perdagangan Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Kemudian yang kedua, berita dari barat atau Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu. Kemudian yang ketiga, berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Selanjutnya, berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari M.A. Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya adalah sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan keberadaannya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di Leran, yaitu tepatnya di daerah Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028. Kedua, telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya adalah sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan keberadaannya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di Leran, yaitu tepatnya di daerah Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028. Kedua, makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Mengenai masuknya Islam di Indonesia, ada suatu kajian, yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Kota Medan yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara
Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan pertama kali, yaitu Aceh. Kemudian yang ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Malaka. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat perannya sebagai jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan, yang menjadi jalan siang antara Asia Timur dan Asia Barat. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Aceh. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh, yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pidi. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Yang ketiga yaitu ada Kerajaan Demak. Di Jawa Islam disebarkan oleh para wali songo. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seolah-olah baru sah seorang raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi wali songo. Yang keempat yaitu Kerajaan Banten. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 setelah dikuasai Portugis. Yang kelima yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan yang bercorak Islam di semenanjung selatan Sulawesi adalah Goa Talu. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tumparisi Kalono, yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah memerintah kerajaan dengan peraturan, memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah. Yang keenam yaitu ada Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di bagian daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia bagi timur yaitu ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagang yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka.